jadi ngomong teh juga. Karena dulu ada seorang kiai di situ, seorang apa namanya? Kelamaan teman-teman. Iya. Bang Haji Roma Irama ini sebenarnya pengen tahu gitu loh, bapaknya si Osman si Imad ini siapa. Tetapi jawabannya si Imad ini malah ngalor ngidul. Ya, tidak tepat sekali jawabannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumil ila ma ba'du. Baik ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayuhan netizen dimanapun Anda berada, semoga Allah tetap memberikan perlindungan kepada kita, rahmatnya kepada kita, barokah umur dan barokah rezeki kita, amin Allahumma amin. Baik ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah video dari Bang Sakera 212. Kayaknya Bang Sakera ini mulai gemes ya dengan profil Kiai Haji Imaduddin Utsman ya, sampai mengorek-ngorek segitu detailnya gitu kan ya, sampai keingintahuannya tentang bapaknya Kiai Haji Imaduddin Utsman ini betul-betul mendalam gitu kan ya. Yang kemarin ketika ada di podcastnya Roma Irama itu, memang ketika ditanya ayahnya siapa, keluarganya itu bagaimana, dan jawaban dari Kiai Haji Imaduddin kita tahu sendiri ya, ini fakta dan sudah di media sudah tersebar luas. Kiai Haji Imaduddin itu memutar-mutar ini ya, memutar-mutar kalimat, memutar-mutar narasi sampai tidak sampai pada bapaknya begitu ya. Ya ini reaksi dari Bang Sakera 212. Ini kayak asik gitu ya. Kita tonton saja gini nih. Siapa sebenarnya ayah daripada si Imaduddin, ulama karismatik yang katanya dari Banten ya, sampai saat ini yang tidak mau mengakui daripada ayahnya sendiri teman-teman. Nah di sini kejelian daripada warganet yang mungkin juga geram kepada si Imaduddin akhirnya membongkar teman-teman siapa ayah daripada si Imaduddin. Yang dari kemarin mungkin teman-teman hanya tahu namanya saja, Sarman ya, Imaduddin bin Sarman. Cuman di media sosial mungkin datanya yang kita lihat, yang kita ketahui di situ bukan Imaduddin bin Sarman, tetapi Imaduddin bin Utsman. Ya tahu kan teman-teman ciri-ciri anak yang tidak mau menisbatkan ke orang tuanya langsung gitu loh, hasil daripada anak apa itu. Nah di sini teman-teman, ayah si Imaduddin namanya Koh Sarman. Oh ada kohnya, berarti wong Cina ini teman-teman ya. Koh Sarman, ayah si Imad, Cina Benteng. Wow. Nah ini teman-teman ya. Sebab anak zina itu tidak bisa diintisabkan kepada bapaknya. Misalnya nih ada anak namanya Imaduddin, bapaknya kan namanya Sarman, harusnya kan dia Imaduddin Sarman. Tetapi dia jadi Imaduddin Utsman, sedangkan Utsman ini bapak dari jalur ibunya. Nah kalau anak zina itu seperti itu. Forum ulama fikih dunia itu mengharamkan menggunakan DNA untuk mengisbat atau mengitol nasab jauh. Muktamar NU yang ke-31 itu juga tidak untuk nasab jauh, tetapi nasab dekat, karena dalam mengisbat satu nasab dibutuhkan yaitu hukum pernikahan yang sah sesuai syariah. Teman-teman jangan lupa subscribe. Nah ini teman-teman ya, masa iya teman-teman si Imaduddin hasil daripada anak Tetapi kalau kita mengaca daripada perjuangan Imaduddin yang berusaha untuk menjatuhkan daripada harkat martabat habaib yang ada di Indonesia ini, patut kita duga kalau si Imaduddin itu hasil daripada anak. Nah, barang siapa yang tidak menisbahkan silsilahnya kepada ayahnya, dia mal'un. Makanya kasih tahu tuh, bin Sarman suruh bin Sarman, jangan dirubah. Bapaknya Sarman, bapaknya Sarman. Cuman saya nggak tahu perkawinan Sarman sama ibunya apakah dikisahkan dalam kitab yang sejaman. Saya nggak paham tuh. Nah kalau belum dicatat, buru-buru dicatat, buru-buru dicatat. Catat, catat. Ente punya kakeknya lagi catat. Periksa, adakah kitab sejaman yang nyatet itu semua? Ya kalau nggak ada kitab sejaman, yang buku nikah lah, buku nikah. Anggap buku nikah kitab sejaman juga, betul, betul, betul.
sih gua ngomong. Paham? Ngerti? Gimana sih Mat? Apakah betul si Sarman ini, Koh Sarman ini ayah panjenengan? Kalau memang betul, tidak apa-apa, akuin daripada tidak sama sekali. Eman-eman dong, punya bapak tapi tidak diakuin, tidak diisbatkan kepada bapaknya bin Sarman. Kok malah isbatkan kepada ayah dari ibunya Utsman? Mungkin seperti itu ya teman-teman, nggak tahu, wallahu a'lam teman-teman. Tetapi kalau kita lihat dari podcastnya Bang Haji Roma Irama, ketika si Mat di sini ditanya mengenai nasab atau ditanya mengenai ayahanda atau keluarganya, si Mat ini malah muter-muter teman-teman jawabannya. Ya, ini teman-teman, pertanyaan dari Bang Haji Roma Irama yang mungkin dijawab dengan muter-muter oleh si Mat. Pemirsa ingin tahu tamu kita nih silsilah keluarganya apa kayak gitu biasanya. Barangkali mohon izin bisa dijelaskan nih kayak ini dari putra siapa, keluarga berapa orang. Terima kasih Bang Haji atas undangan di Bising Roma. Sekali lagi Masih mikir saya teman-teman. ini seorang pengasuh pesantren di daerah Kresek. Ditanyakan putranya siapa, ini kok malah saya pengasuh dari pondok pesantren. Putranya, bapaknya siapa? Jawab itu dulu, jangan muter-muter kemana-mana. Dekat Tanara, 12 km dari keluarga santri biasa. Dari keluarga santri, Pesantrennya apa namanya? pesantren Nahdlatul Ulum. Nahdlatul Ulum. Nahdlatul Ulum, kebangkitan ilmu-ilmu agama. Ya, kita dari, kalau silsilah mungkin masalah nasab ke atas, karena kita lagi membahas nasab orang itu, jadi kurang terlalu apa istilahnya, kalau kita juga mengatakan tentang silsilah kita. Enggak, maksud saya barangkali dari ayah beliau, ayah antum. Ya, Enggak usah ke nasab-nasab semua. Sebutkan ayahnya saja. ya, ya, kami 3 bersaudara. Sebutkan ayahnya antum. Pupaan kakek Imat. Dia bahasa kasar dari Imat. Tak mengerti Imat ini. Pupan si Imat sebutakin. Saya anak laki-laki paling tua, yang 2 perempuan, yang terjun ke dalam dunia pesantren. Semuanya santri, tetapi yang kemudian berikan pesantren hanya saya. Tapi kalau keluarga-keluarga dari sepupu-sepupu, semuanya emang kebanyakan di pesantren. Jadi Kresek itu sebuah ibu kota kecamatan yang dikelilingi oleh pesantren-pesantren, semuanya bersepupu. Jadi Pasar Kresek, sini ada pesantren Al-Falah, ada pesantren Al-Ihsan, ada pesantren Mambaul Hikmah, pesantren Ali-Zain Al-Hikmah, pesantren Raden Kenyap, pesantren Subul Salam, semuanya saling bersepupu dari terah. Jadi ngomong teh juga. Karena dulu ada seorang kiai di situ, seorang apa namanya? Kelamaan teman-teman. Iya. Bang Haji Roma Irama ini sebenarnya pengen tahu gitu loh, bapaknya si Utsman, si Imat ini siapa. Tetapi jawabannya si Imat ini malah ngalor ngidul. Ya, tidak tepat sekali jawabannya teman-teman. Ini semakin membuat warganet curiga gitu loh. Apakah iya si Imat ini betul-betul hasil daripada anak? Sedangkan ciri-ciri orang yang sering menghina bahkan membenci habaib ini ada 3 golongan teman-teman. Yang pertama orang munafik, hasil daripada anak zina, terus hasil daripada saat berhubungan di waktu haid. Itu teman-teman 3 golongan. Apakah Imat termasuk daripada salah satunya? Wallahu a'lam teman-teman. Cuman kalau kita melihat daripada track recordnya, kalau kita melihat daripada perjuangannya, katanya ini perjuangan kan teman-teman, di media sosial ya, berusaha untuk menjatuhkan daripada harkat martabat habaib ya, menghina habaib, memfitnah habaib segala macam, bahkan sampai mengharam-haramkan siapapun orang yang mengakui keturunan Rasulullah SAW ada di Indonesia ini haram hukumnya, kata si Imat. Ini apakah betul si Imat adalah bagian daripada hasil anak orang? Ya itulah tadi
video reaksi dari Bang Sakera 212. Semoga Bang Sakera 212 segera menemukan jawabannya ya. Semangat untuk mencari tahu ayah dari Kiai Haji Imaduddin Utsman. Untuk apa? Agar yang mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman itu agar lebih mantap dan semangat ketika tahu siapa Kiai Haji Imaduddin Utsman, begitu. Ya, tetap positive thinking, tetap di dalam lingkaran toleransi, dan jangan pernah ada provokasi. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.